Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Aku ada informasi terbaru terkait dengan jadwal tes SKB kesemaptaan untuk formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tahun 2021. Terkait dengan jadwal tes SKB kesemaptaan untuk kualifikasi ijazah SLTA, yakni formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian, bahwasanya di website resmi cpns.kemenkumham.go.id itu sudah ada pengumuman terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetisi bidang SKB kesemaptaan CPNS instansi Kemenkumham untuk kualifikasi ijazah SLTA. Setelah kalian klik di sini atau dapat dilihat di sini, nanti akan muncul terkait dengan jadwal pelaksanaan SKB kesemaptaan. Nah, di sana ada beberapa file terkait dengan pengumuman pelaksanaan SKB kesemaptaan, yakni lampiran per provinsi. Jadi silakan kalian download sesuai dengan kantor wilayah atau kanwil tempat kalian mendaftar. Mungkin di sana ada beberapa kanwil untuk saat ini yang belum disebabkan karena mungkin masih dalam proses penginputan. Tapi sampai video ini selesai dibuat, kemungkinan semua kanwil sudah mengumumkan terkait dengan jadwal pelaksanaan SKB kesemaptaan ini. Dan jika kalian kebingungan, nanti linknya aku letakkan di deskripsi. Jadi silakan kalian klik saja untuk mengunduh terkait dengan jadwal pelaksanaan SKB kesemaptaan ini. Baiklah, pada pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetisi bidang SKB kesemaptaan ini ada beberapa poin yang harus kalian pahami. Jangan sampai kalian salah atau kalian tidak bisa mengikuti tahapan SKB kesemaptaan ini. Mari kita lihat satu persatu. Poin pertama, peserta yang terdapat pada lampiran pada pengumuman ini adalah peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat yang akan mengikuti SKB kesemaptaan sesuai dengan tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan dan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk kesemaptaan ini hanya untuk formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian. Sedangkan untuk formasi lainnya seperti peranata komputer ataupun PK Bapas, perawat, itu jadwal SKB-nya yakni CAT BKN, tetapi untuk jadwal masih dalam proses penyusunan. Bagian A adalah peserta wajib membawa kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian ini silakan kalian download atau kalian cetak di akun SSCSN kalian masing-masing. Dan juga kalian diwajibkan membawa eKTP ataupun kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang, atau juga bagi kalian yang belum memiliki KTP bisa menggunakan surat keterangan perekaman kependudukan asli. Dan mungkin satu lagi bagi kalian yang melamar di luar domisili, surat keterangan domisili yang kalian buat pada kantor lurah ataupun kantor desa. Kemudian bagian B, peserta juga wajib membawa hasil swab tes PCR atau rapid test antigen dengan hasil negatif atau non reaktif. Jadi kalian bisa memilih. Kalau kalian mau menggunakan swab tes PCR, yakni maksimal 3 kali 24 jam sebelum jadwal tes kesemapatan kalian. Atau jika kalian ingin menggunakan rapid tes antigen ini maksimal 1 kali 24 jam atau sehari sebelum jadwal pelaksanaan tes SKB kalian. Kemudian bagian C, peserta wajib menggunakan masker medis 3 lapis. 3 lapis ini maksudnya masker medis yang seperti kalian pakai pada saat tes SKD CAT yang lalu. Selanjutnya poin D adalah peserta wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya. Artinya masih menerapkan social distancing. Untuk poin E, peserta wajib diukur suhu tubuhnya bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius. Dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 3 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan atau tempat khusus. Kemudian jika hasil pemeriksaan ulang ketiga tetap memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, maka peserta diperiksa oleh tim kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap mengikuti seleksi, maka peserta dapat mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus. Kemudian apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi, maka peserta tersebut dianggap tidak mendapatkan nilai atau 0 pada tes kesemaptaan. Jadi kalau suhu badan kalian di atas 30 derajat Celcius dan tidak direkomendasikan untuk melaksanakan atau mengikuti tes kesemaptaan ini, maka kalian dinyatakan tidak mendapatkan nilai 0. Jadi bukan gugur, tapi tes kesemapatan kalian nilainya 0. Tetapi kalian masih bisa mengikuti tes selanjutnya, yakni tes pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Kemudian bagian F, ketentuan pakaian peserta sebagai berikut. Untuk atasan, ini untuk pria dulu. Untuk atasannya adalah kaos oblong atau kaos putih polos tanpa kerah
berwarna putih lengan pendek. Jadi bukan lengan panjang tapi lengan pendek. Kemudian untuk wanita kaos putih lengan pendek atau juga bisa lengan panjang. Atau kalau lengan pendek kalian bisa menggunakan manset berwarna putih dan jilbab bergo berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab. Bagi yang tidak menggunakan jilbab silakan disesuaikan saja. Kemudian untuk bawahannya berupa untuk pria celana pendek berwarna putih dan untuk wanita celana training berwarna hitam. Dan kemudian adalah sepatu olahraga. Jadi kalau sepatu olahraganya ini bebas mau sepatu running ataupun sepatu jogging itu tidak masalah, tidak ada ketentuan khusus. Yang penting sepatunya untuk sepatu berolahraga, bukan sepatu yang kalian kenakan saat tes SKDCAT yang lalu. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya pengulangan atau untuk penyesuaian jadwal lagi. Kalau kalian tidak bisa mengikuti tes kesemaptaan ini dikarenakan suhu tubuh kalian di atas 37,3 derajat Celcius, maka nilai kalian 0, jadi tidak ada pengulangan untuk tes kesemaptaan atau penjadwalan ulang. Nah, kurang lebih untuk pakaiannya seperti ini. Kemudian untuk poin G adalah peserta wajib membawa alat tulis pribadi berupa pulpen. Jadi kalian silakan bawa pena nanti, bebas penanya berwarna hitam ataupun berwarna biru. Jadi, tapi jangan berwarna merah. Poin 2 adalah peserta wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan SKB kesemaptaan dimulai dan disarankan untuk sarapan terlebih dahulu. Jadi tes kesemaptaan ini biasanya dilaksanakan pagi, jadi tidak ada sore ataupun malam. Jadi silakan kalian usahakan sarapan terlebih dahulu agar tes kesemaptaan kalian tidak nantinya kewalahan atau kalian memiliki tenaga lebih. Karena tes kesemaptaan ini mencakupi kesemaptaan A dan juga kesemaptaan B. Kesemaptaan A itu adalah lari, kesemaptaan B adalah pull up dan juga chinning untuk wanita, kemudian ada sit up, push up dan juga sateran. Poin 3 adalah bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, tidak mendapat nilai SKB kesemaptaan. Jadi kalau kalian tidak hadir pada saat tes kesemaptaan, kalian bukan gugur, tapi poin kalian 0. Kalian masih bisa untuk melaksanakan tes selanjutnya, yakni tes wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Poin 4, biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKB menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Kelima, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerima CPNS, instansi Kemenkumham tidak dipungut biaya. Jadi tidak ada biaya yang diminta dari panitia ataupun dari orang-orang panitia yang ada di sana. Poin 6 adalah bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta. Jadi kalian baca terlebih dahulu baik-baik terkait dengan persyaratan ataupun dokumen apa saja yang harus dibawa nantinya. Pakaian juga harus sesuai persyaratan. Jadi jangan sampai kalian nanti tidak diikutsertakan pada pelaksanaan tes kesemaptaan ini. Poin ketujuh, kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Jadi tidak ada yang namanya diminta duit atau mungkin kalian ada dipungut biaya, itu tidak ada. Jadi kalau ada oknum yang meminta duit atau menjanjikan kelulusan, silakan langsung laporkan kepada panitia atau juga bisa melalui instansi Ombudsman RI. Selanjutnya kita lihat cara membaca terkait dengan jadwal seleksi kompetisi bidang SKB kesemaptaan untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, formasi penyangkatanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, di sini di atasnya kalian bisa melihat nanti lokasi tesnya itu Kanwil mana. Kalau ini aku ambil contoh Kanwil Provinsi Jawa Barat. Untuk lokasi tesnya di Stadion Siliwangi, Bandung. Itu ada alamatnya, Jalan Lombok nomor 10 Merdeka, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi nanti kalian lihat pada pengumuman tersebut di mana lokasi tes tempat kalian. Jadi sebelum kalian ikut tes kesemaptaan bisa kalian cari terlebih dahulu. Atau kalian datang ke lokasi tes untuk memastikan apakah benar itu tempat tes kesemaptaan atau tidak. Kemudian di sana ada nomor dan juga nama peserta kalian, nama kalian, kemudian tanggal kapan kalian melaksanakan tes kesemaptaan ini. Untuk tes kesemaptaan ini tidak ada pengunduran. Jadi masih tetap jadwal awal dari tanggal 24 sampai tanggal 26 November 2021. Untuk waktunya juga di sana sudah ada tertera waktunya itu jam 6 pagi. Jadi kalian jam 5 kalau bisa udah
ada di lokasi tes. Jadi jangan sampai kalian telat. Kemudian nomor urut juga di sana sudah tertera, nomor urut berapa kalian nanti disesuaikan oleh panitia di tempat ataupun di lokasi tes nanti. Nah, sebagai rangkuman saja untuk dokumen, jadi yang harus kalian bawa adalah KTP atau juga bisa KK. KK ini KK asli, kemudian bukti perekaman eKTP, kemudian bisa juga kalian membawa suket atau surat keterangan domisili. Kemudian kalian bawa kartu peserta ujian SKB yang kalian cetak di akun SCSN kalian masing-masing. Selanjutnya kalian bawa surat hasil swab tes PCR atau juga bisa memilih untuk rapid test antigen dengan hasil negatif atau non reaktif. Kemudian jangan lupa kalian membawa pena. Untuk outfit atau seragam kalian bawa juga masker medis. Kemudian untuk seragam pria ini baju kaos putih oblong pendek, kemudian celana putih pendek dan sepatu olahraga. Untuk seragam wanitanya baju kaos polos putih pendek, kemudian celana training hitam, atau kalau yang pendek bisa menggunakan manset ataupun kalian bisa menggunakan kaos putih lengan panjang. Dan untuk sepatunya juga sepatu olahraga. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan terkait dengan jadwal tes kesemaptaan untuk formasi penyekatan dan juga pemeriksaan keimigrasian. Jadi silakan kalian tonton juga, sudah aku buatkan video terkait dengan tes kesemaptaan ini. Dan jika kalian masih ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk link tes kesemaptaan juga terkait bagaimana penilaian ataupun terkait dengan apa saja yang diujikan dalam tes kesemaptaan dan ketentuan-ketentuannya sudah aku buatkan di video itu, jadi silahkan kalian tonton dan linknya aku letakkan di kolom deskripsi nanti. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan info-info penting ataupun perkembangan terkait dengan CPNS tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.